diperintahkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih sampai tanggal 15. Mudah-mudahan perintah Allah yang wajib dan yang sunat yang dilempahkan kepada kita ini betul-betul sesuai dengan ajaran dan perintah Allah, sekaligus bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa membimbing kita, bisa mengantarkan kita, bisa mendidik kita, membentuk kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, akhlak takwa yang telah menjadi akhlak. Karena perintah puasa bagi kita semuanya itu ada dua sudut. Perintah sholat juga ada dua sudut. Ada dua pandangan, ada dua tinjuan. Satu, tinjuan syariat, yaitu yang penting puasa kita memenuhi syarat dan rukun. Itu disebut dengan puasa lahir. Sholat juga demikian. Sholat yang sesuai dengan syariat. Pokok yang penting kita sudah melakukan tata cara sholat sesuai dengan syarat dan rukun. Nah, untuk puasa di dalam syariat atau syarat dan rukun atau menurut kacamata fikih cukup dibatasi dengan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakal ladzin hatta yatabayyana khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail. Dalam syariat yang dituangkan dalam Al-Quran, puasa itu dianggap sah manakala kita sudah bisa meninggalkan setubuh, makan minum mulai subuh dan diteruskan sampai atimus syiyama ilal lail. Berdasar Quran ada 3 itu. Dalam hadis disebutkan satu lagi, man dara'aul ghaib falaisa alal qada wa man taqayya falyaqdi. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang muntah dengan sengaja wajib qada, yang tidak sengaja tidak wajib qada. Berarti meninggalkan sengaja muntah. Hanya 4 ini saja larangan. Kalau kita meninggalkan 4 ini mulai dari subuh sampai sore dengan diniati berpuasa, berarti sudah cocok dengan puasa syariat. Puasa syariat itu hanya terbatas di dalam dawai Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yaitu melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum engkau. Tapi yang puasa dalam batin, yaitu puasa yang esensial. Kalau puasa yang seperti tadi itu hanya dianggap puasa di dunia, sudah tidak wajib qada, begitu saja. Seperti hanya sholat juga demikian. Manakala kita sudah sholat sesuai dengan syariat dari awal, kita melakukan tata cara dengan dimulai takbir, diakhiri salam dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam waktu takbiratul ihram kita sudah hadir dengan niat mendatangkan fardhiyah, qasdul fi'li dan ta'yin. Ini sudah dianggap sah menurut syariat, menurut fikih. Tapi perlu kita ingat, ajaran syariat, ajaran fikih itu hanya sebatas hukum di dunia. Tidak sampai tembus di dalam urusan akhirat. Untuk urusan akhirat, sudah barang tentu yang dipandang bukan lesannya, yang dipandang bukan bentuknya, yang dipandang bukan bodinya, tapi yang dipandang adalah cahaya yang ada di dalam hati.
yang dipandang adalah asrarul qulub, yang dipandang adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di sini sekalipun kita puasa, tapi kalau memang tidak ikhlas untuk melakukan perintah Allah, yaitu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Dawuh la'allakum tattaqun ini menyarankan bahwa puasa itu tidak hanya sekedar puasa, tapi puasa yang bisa membentuk bodi kita, bisa membentuk jasad kita, bisa membentuk jiwa kita menjadi muttaqin. Kalau puasa kita tidak bisa membentuk kita sebagai muttaqin, maka akan didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, kam min syaimin laisa lahu min syamilal juwal atas. Banyak orang yang puasa pahalanya tinggal, untuk faedahnya, hasilnya hanya haus dan lapar. Demikian pula sholat malam. Kita walaupun melaksanakan sholat secara tata cara yang sebagaimana saya sampaikan tadi sudah dianggap sholat di dalam fikih, tapi tidak bisa tembus di akhirat. Ini yang didawuhkan oleh Rasulullah, kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa syahr wa ta'ab. Banyak beberapa orang yang melakukan sholat malam tapi hanya mendapatkan pahala capek dan ngabung dan ngantuk. Sholat bisa hadir kepada Allah, aku bisa tembus kepada Allah, yaitu kalau kita sadar dengan apa yang kita laksanakan, sadar dengan apa yang kita katakan, sadar dengan keadaan kita, posisi kita sowan di hadapan Sang Pencipta. Puasa bisa mendapatkan pahala sampai akhirat kalau puasa itu bisa membentuk kita sebagai muttaqin. Untuk menjadi muttaqin, Rasulullah mengatakan, la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Seorang tidak akan pernah terbentuk menjadi muttaqin, tidak akan pernah mendapat sertifikat muttaqin, tidak akan pernah mendapatkan ijazah muttaqin, pengakuan muttaqin, sebelum mampu meninggalkan hal-hal yang tidak membahayakan tapi khawatir terjerumus dalam hal yang bahaya. Secara global, hal yang tidak membahayakan bisa terjerumus kepada hal yang membahayakan, yaitu ada 5. Berarti kalau kita belum puasa dari anggota 5 yang bisa membahayakan ini, tidak akan terbentuk menjadi muttaqin, atau puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar. Apa 5 yang harus kita jaga, harus kita lindungi? Yaitu 1, penglihatan, 2, pendengaran, 3, lisan, 4, perut, 5, keempat hati, 5, perut. Hanya 5 itu. Berarti kalau kita tidak bisa puasa meripat kita, tidak puasa telinga kita tidak bisa berpuasa, lisan kita tidak berpuasa, hati kita tidak berpuasa, perut kita hanya bisa mendapatkan lapar dan haus, tapi tidak ada pengaruhnya bisa terbentuk menjadi muttaqin. Nah, puasa di dalam lisan bagaimana? Kali ini para hadirin hadirat sedang jamaah subuh dan kuliah yang kami hormati, kami akan berbicara soal manfaat dan bahaya lisan. Dari 5 hal itu hanya 1 yang disebutkan, 1 itu pun juga tidak akan tuntas, yaitu urusan lisan. Perlu kita ketahui bahwa lisan itu merupakan nikmat Allah yang agung, rahasia Allah yang agung, kecil bentuknya, besar taatnya, besar dosanya. Di bentuknya kecil, taatnya sangat agung, maksiatnya pun juga sangat agung. Kenapa? Karena tidak akan nampak seseorang itu iman atau kufur kecuali dengan penyaksian lisan
dengan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sudah dihukumi mukmin, sudah dihukumi Islam. Dan pengaruhnya kalau mukmin berarti sudah kawin dengan orang mukmin, bisa mendapatkan warisan sesama mukmin, bisa kewajiban untuk sholat, puasa, dan hal-hal yang hubungan dengan Islam semuanya. Walaupun naudzubillah, andai kata mengucapkan kalimat syahadat itu hanya sekedar untuk mendapatkan patayat atau mendapatkan muslimat belaka, tapi pengaruh di dunia sudah luar biasa, sudah muslimnya. Dan kita tidak boleh urusan dunia mengurusi urusan hati seseorang. Makanya Usama bin Zaid ketika dalam pertempuran antara Sayyidina Ali atau sengketaan Sayyidina Ali dengan Muawiyah, beliau mengundurkan diri, gak berani ikut campur, khawatir membunuh orang Islam. Kenapa? Karena beliau pernah, istilah wong Jawa, kepernyok. Ngerti nggih kepernyok? Istilah pernah terjerumus keliru membunuh orang Islam, yaitu ketika dalam peperangan namanya Usama bin Zaid itu bertengkar dengan orang kafir, gelut dengan orang kafir, dan akhirnya beliau bisa menguasai diri. Orang kafir tersebut akan dibunuh, melarikan diri. Begitu tertangkap akan dibunuh, si orang kafir itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu Usama bin Zaid karena punya anggapan ini hanya sebagai politik, menghindarkan diri, akhirnya dibablaskan, dibunuh. Begitu lapor kepada Rasulullah, ana bari'un minka, saya tanggung jawab. Nah ini hanya menghindar supaya tidak dibunuh ya Rasul, supaya hartanya tidak dijarah. Ala syaqaqta qalbah, kenapa kamu tidak membuka hatinya sehingga kamu tahu kalau tujuannya itu seperti itu. Nah ini berarti di dalam masalah syahadat lisan itu cukup, di dalam luarnya saja, lisannya saja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang asalnya non Islam tidak boleh mendapatkan orang muslimah, boleh mendapatkan muslimah, bisa mendapatkan warisan antar sesama orang-orang Islam, dan berhak kita jadikan sebagai saudara al-muslim, akhul muslim, juga wajib puasa, wajib sholat dan sebagainya. Hanya lisan. Cuma di dalam hatinya ya tinggal urusannya Allah, bahwa di dalam mengucapkan syahadat tersebut ini keluar dari siri lubuk hati atau hanya karena politis, itu urusan sana. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan memperhatikan dalam masalah, tidak akan memperhatikan di dalam masalah lahirnya, tapi yang diperhatikan adalah hatinya. Ini di dalam masalah syahadat. Demikian pula orang yang lisannya tidak mengucapkan kalimat syahadat, walaupun toh yakin kalau Allah Ta'ala wujud, walaupun tidak meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, di dunia tetap dihukumi kafir kalau bahasanya orang kafir, yang sehingga tidak boleh kawin dengan orang Islam. Tapi tetap di hadapan Allah, di hadapan Allah ya dia itu muslim. Karena apa? Kanjeng Nabi mengatakan yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Siapa yang saja yang dalam hatinya itu ada iman, walaupun tidak melaksanakan, tidak mengucapkan. Orang yang tidak baca syahadat itu seperti halnya orang tidak sholat. Asalkan meyakini sholat itu wajib, masih tetap muslim, walaupun tidak sholat. Tapi sebaliknya, walaupun sholat tapi gak yakin sholat itu wajib, ya kafir. Itu yang disebut dengan munafik. Wong munafik itu apa? Sholat. Wong munafik itu juga sholat, cuma innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusalah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusalah. Sholat tapi lek sholat ayas.
aras-arasen wala yadkurunallaha illa qalila lek zikir sediluh ra tau gelem wiritan lamcing mari salam pelencing karena kalau wiritan bid'ah. Nah niku mutafek niku jenenge ya. Nah niki di antara nih. Wis. Ini luar biasanya pengaruhnya lisan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dihukumi muslim, tidak mengucapkan kalimat syahadat dihukumi kafir. Dosanya besar, kalau mengucapkan pahalanya besar. Masya Allah. Hanya satu dalam masalah niku. Mempengaruhi loh. Kalau kita disuruh kamu kawinkan saya dengan anakku dengan mas kawin ini, oke, ya. Hanya mungkin iya gitu saja, Masya Allah sudah luar biasa akhirnya menjadi keluarga yang bisa mendapat warisan, bisa ngumpulin dan lain sebagainya. Hanya iya gitu saja. Tapi sebaliknya keluarga yang sakinah enak-enak, kamu saya tolak. Hanya itu saja loh, tolak tuki. Simpel, sedikit. Gara-gara lesan ditolak tuki. Buar semuanya. Kumpul tak boleh, sudah gak bisa dapat warisan dan lain sebagainya. Ini loh pengaruh lisan hanya, Masya Allah, bahayanya besar, untungnya juga besar. Ini sampai-sampai Kanjeng Nabi mengatakan, la yakubun nas binar fi manakirim ila khasaidu alsinatihim. Manusia bisa terjerumus pada neraka karena landepnya lesannya, Masya Allah. Dan orang tidak akan selamat dari delurungnya lesan kecuali orang yang betul-betul mengendalikan lesan dengan kendali syariat, yaitu yang saya katakan tadi harus puasa lesan. Hadirin hadirat yang kami hormati, kita untuk perlu menjaga lesan. Karena lesan itu adalah anggota yang paling banyak delurungnya, yang paling banyak maksiatnya, yang paling sulit dikendalikan. Banyak bikin kerusakan dan bikin permusuhan. Maka dari niki lek gak percaya, diriwayatkan dari Sofyan bin Abdillah as-Sahabi, Sofyan bin Abdillah bin Rabi'ah bin Haris as-Saqafi ad-Da'ifi, sahabiyun, beliau pernah menjadi gubernurnya Sidina Umar di tanah Taif. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma aksaru ma takhafu alayya, apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku ya Rasul? Apa karena saya ndablek? Apa karena saya kaya? Apa karena saya? Kata Rasulullah, no. Kanjeng Nabi hanya memegang lesannya. Fa akhadha alaihi salam disari nafsi. Halah, kira cinta khawatir lagi kira kamu itu loh. Nyar-nyor lek ngomong. Nyar-nyor ngerti. Ngomongi kelonyotan ya. Enggak terkontrol. Makanya Syekh Yunus bin Ubaidillah mengatakan, saya mampu menahan puasa dalam keadaan panas di terik matahari di tanah Basrah. Tapi saya tidak mampu menahan kalimah yang tidak ada manfaatnya yang keluar dari lesanku. Saya ikan poso panas-panas dibetah-betahno sing kuat, tapi aja ngomong perkara sing ora enek manfaate. Angel jagoan, padahal yo nggak kerja, bisa ditinggal dengan tidur saja, tidur hasil. Bahkan siji mawon ojo ngelokno wong, niku tok lho. Ojo ngelokno wong, kan gampang to kan. Dan kita butuh modal, tidak butuh biaya. Ojo ngelokno wong, ngono ae masyaallah. Ojo nyalahno wong, ngoten tok lho, Bun. Waniku mawon luar biasa. Luar biasa. Ini sampai niku pun. Untuk menjaga lisan, setidaknya kita perlu memahami 5 pokok. Pertama,
Hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, Inna ibna Adam idza asbaha baqaratil a'dha kulluha ila lisan. Setiap panjenengan bangun subuh kok bangun tidur? Oh, bangun tidur di subuh di pagi hari itu aja wis. Dan ini idza asbaha dan mari kalane mancing subuh sudah masuk subuh. Semuanya anggota niki anggota ini sudah pesan kepada lisan. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Pagi ini bangun langsung anggota niki demo terhadap lisan. Mengatakan, wa kunna launun siduka, saya minta karena Allah, dengan nama Allah, antastaqim, wahai lisan, aku mohon engkau yang jujur. Fa innaka in istaqamta istaqamna. Karena kejujuranmu akan membuat semua kami jujur. Tapi sebaliknya wajasnya kalau kamu sudah nyeleweng, kami semuanya akan menjadi nyeleweng. Kenyelewengan semuanya anggota terserah kenyelewengan lisan. Kejujuran semua anggota terserah kejujuran lisan. Apa makna hadis ini? Hadis ini maknanya wallahu alam annanut kal lisan tu asru fi adail insan bitaufiq wal khidlan. Perkataan kita entah itu positif atau negatif akan menjadi pengaruh pada anggota badan kita. Kalau positif akan berpengaruh positif, kalau negatif juga akan berpengaruh negatif. Hal ini persis apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Dinar, Malik bin Dinar. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanika wa khirmanan fi rizqika. Niki sampean titeni. Kalau panjenengan niku wau kok atine atos kok mangkelai, pegelai, gak diketahui penyebabnya kaya dimuring-muring ae, entah niku nek apa niku. Atau wahnan fi badanika, badane aras-arasen ae mlaku aras-arasen, kate salat aras-arasen apa wae aras-arasen. Padahal mangan ya wis wareg. Ya wis ngombe, wis buka, tapi kok waras-arasen. Wa khirmanan fi rizqika, dan rezekine kok suweret ae. Mbok ya nyambut gawe ya apa ya dagang ya nang pasar tapi kok ya seret ae. Seret itu bagaimana? Yumpus pokoknya seret. Seret itu kok wangel gitu loh. Wangel. Ket mau nunggu barang ya ora nek sing kenyang blas. Wangel ki piye? Fa'lam, ketahuilah. Annaka qad takallamta fi ma la yakni, barangkali kamu baru berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Saged paham. Jikalau panjenengan merasakan hati ini metongkol, angel dituturi. Ora angel tuturani wis angel sanes niku. Oh angel dituturi. Kudu muring-muring ae. Badane lemes. Bahasa Inggrisnya ayas-ayasan. Males. Napa males? Kan yang kayak biasa tak ngoten niku mbuh kenapa niku waras-arasen dijakno waras-arasen maca Quran waras-arasen. Wa khirmanan fi rizqika, jenenge rezeki niku kaya seret ae kaya wangel ae. Ketahuilah engkau baru berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Iku sampean titeni. Sama titeni. Baru sembuh kapan? Mung ngelokno wong itu apa? Iku akan berpengaruh langsung. Ini pertama. Karena itu perlu kita menjaga lisan, sebab menjadi pangkalan dari semua anggota kita. Males rezekine dan seterusnya. Mulane wong sing wiritane berlagi kok kudu nang pangeran salat bareng semangat. Tapi mari jagongan, ayo didenono mari jagongan. Wis wengi jam 12. Ya
yakin bisa iso salat malam. Ayo gak percaya sama nanti. Umpama salat malam yakin mboten saged hadir. Nek dipeksa misalnya man mari jagongan mbuh ngalor ngidul apa sing diomongno barang sing ora enek manfaate. Pemane ngono masalah politik padahal sampean ngomong ping 1000 ping 20 jaran ora enek pengaruh belas. Nggih, sampean ngomong apa niki opo ngarah terus dosa ngrasani gak enek pengaruh. Gak enek pengaruhe iki. Pun sampean ngoten niku terus mareng ngono wis aku tak salat malam ora bakal iso. Ora bakal iso. Umpama iso gerayang. Pemane bengi mari ndelok bal jagongan karo kancane. Wah ngene woi. Wis kongkon salat malam gak iso. Iki. Niku pun niku nyoto punan nek gak percaya panjenengan jagongan isawe jarolas ngono ae. Wes blas ku gak kuat tenan. Niki siji niki perlu dijaga. Nomor 2. Kita perlu menjaga waktu kita. Ake-ake apa sing diomongno menungso niku sak liyane zikir nang Gusti Allah. Tadi ake-ake sing diomongne menungso niku sak liyane zikir nang Gusti Allah. Yang otomatis menjadi mulghah. Menjadi apa itu namanya mensia-siakan waktu. Jajal nek kok zikir waca selawat ping 100 ngono ping 200 ngono ngrasa waduh jagongan pirang-pirang jam ora krasa. Niki. Mulane niki sing kedua, ketiga niku menjaga amal soleh, menjaga lisan tujuane menjaga amal soleh. Kita salat niku angel, Bu. Sedekah ya angel, abot gitu. Sedekah iku abot. Pemane sing duwe kebutuhan macem-macem kan ya abot. Salat malam pemane ngantuk-ngantuk ya abot. Lebih abot maneh njaga ganjarane biar rabrojol. Tadi saya katakan setelahnya sholat apa dapat pahala, sik didelok khusyuke. Didelok kamu sadar enggak apa yang kau katakan. Kuwi ikhlas apa ora? Niku lek wis gak ikhlas kan wis ora enek apa-apa nih. Setelahnya ikhlas. Umpama oleh ganjaran iku sik angel lek njaga ganjarane, ora brojol. Karena seorang yang tidak mampu menjaga lisan dan banyak omongi secara otomatis akan mengguncing manusia. Otomatis wis kelokno kae. Napa kae kaya ngene? Saiki kaya ngene. Napa to kowe ngurus barangi wong barang? Kae lho, yen iku jan suwuge saiki masyaallah mesano salah ngene. Mergone ngene-ngene lho. Kaya iso didawak-dawakno barang. Lho, ketika ngomong kaya ngoten niki mendawaikan aku sebagaimana dalam pepatah mengatakan mangkasura lagotuhu kasura sakotu akeh ngomongi akeh salah. Oke salah. Nah, ketika panjenengan melakukan kesalahan rasani wong, nyakitno wong. Niku nyinggung perasaane wong. Niku ganjarane panjenengan salat, ganjarane panjenengan sedekah akan ditransfer kepada mereka. Kalau nanti ternyata ganjarane panjenengan ora cukup gawe transfer karena kakean leke. Ngrasani kasane ngelok-ngelokno wong, apalagi sing dirasani orang yang kamu jelas tidak bisa minta maaf. Presiden kok rasani. Apa iso kowe njaluk sepura? Menteri-menteri kok rasani kalau napa ya iso kamu minta maaf. Moro njaluk sepura iki wakil morone tok niku. Padahal kalau tidak, padahal yakin demi Allah mereka gak pernah ngrasani jenengan. Langge. Pak Jokowi, Pak Menteri-menteri mboten nate ngrasani jenengan, ngrasani jamaah.
Masjid Ta'awun belas ora tahu, tapi Masjid Ta'awun lek ngelok-ngelokno ngrasani sak pirang-pirang. Wah, padi tok sak pirang. Pak Jokowi, para menteri-menteri niku, para pejabat-pejabat, masya Allah, padi nih sak pirang-pirang. Niki ganjarane panjenengan semuanya kan digawe nyaur utang. Mengkoleke pancen nyaur utang ora cukup. Nah, ini lek nyaur utang ora cukup, ganti dosanya beliau-beliau kan dibelekaken dhateng panjenengan. Sehingga itulah menjadi muflis. Muflis itu apa? Orang yang bangkrut utangnya melebihi daripada modalnya. Mulane Kanjeng Nabi teko sinten ketika teko nang sahabat, tahu enggak kamu siapa muflis dari umatku? Ya muflis orang yang punya harta ya Rasul, enggak punya duit, kan duit bondo. Duduk iku. Muflis itu orang yang nanti di akhirat mendapat membawa pahalanya sholat, membawa pahalanya zakat, membawa pahalanya sedekah dan macam-macam, tapi sayang dia ngerasani wong, dia menyakitin orang dan lain sebagainya. Lho niki lho. Wong maca Qur'ane dibanterno bengi sampai ngganggu nang tangga niku haram kok dosa kok. Lho niku lho Qur'anmu sing kok waca niku lho ora sebabak dengan kamu menyakitin orang. Qur'ane urung mesti oleh ganjaran tapi nyakitin wis oleh. Lho niku lho. Masya Allah niki kula lan panjenengan kudu betul-betul selektif. Padahal kalau kita memetani dosa nih, metani ganjaran kita hampir nihil. Wis tak petani ganjaran titik ae. Sampeyan salat sedina sewengi ping 5. Sak salatan kira-kira pirang menit. Wis gampangan 4 menit. Wis bagus niku 4 menit niku pun apik. Niki sing dinilai bukan petang menitnya, bukan 4 rakaatnya, ndak. Karo sing dinilai karo Gusti Allah. Niku la yaqbalu min sholati ahadikum sudusahu wala usyurah wa inna ma yataqabbalu ma yataqallu min sing panjenengan konsentrasi kuwi panjenengan sadar. Kira-kira panjenengan waktu sak salatan 4 menit niku sadari lek ngadep pangeran, eling karo apa sing diomongno, atine ora nang pasar dan ora nang tegalan. Kira-kira pirang persen? Wis umpama penak-penakan niku digawe 10%. Wah, apik niku punan. Berarti sedina sewengi panjenengan salate 4 menit kali 5 20. Lek 10% berarti zikire niku hanya 2 menit. Nggih. Satu hari satu malam niku digawe 10% lho niku wis wah salate wong top niku. 10% niku. Niku simek oleh 2 menit. Sampai 2 menit sedina berarti pan setahun hanya 720 menit. Kenapa kok 720 menit? Karena 1 tahun 360 hari itu kayak dino 720 menit. 720 menit dibagi 60. Karena 1 jam itu 60 berapa? 12. Angge to, 750 dibagi 60 dapat 12. Lah, 12 niki berarti panjenengan kapan sholat sebanyak 1 tahun. Niku gur sedina tok sing tercatat. Lek mau 10% sedina. Pan 2 tahun berarti sedina sewengi. Sedina sewengi. Lho lek ngono pan 10 dina, pan 10 tahun. Pan 20 tahun 10 hari 10 malam itu yang tercatat 20 tahun. Padahal panjenengan usiane 60 niku mawon mulai salat jejeg pirang tahun. Paling 20 niku wis hebat. Kalau 20 berarti tinggal 40. 40 niku panjenengan kalau tidur 1 hari berapa jam?
8 tinggal. Berarti kalau 60 tidurnya 20 tahun, tinggal 20 tahun. 20 tahun itu memang zikire pinten. 10 hari 10 malam. Itu kalau kita pandang 10 hari 10 malam 20 tahun hanya berarti saumur niku awake niku nek dikalkulasi teng niku zikire 10 dina 10 wengi. Nek ngrasani pira? Kaya ngeten iki sik pede sampean mlebu swarga. Ayo, opo jajal? Kalau aku teh mlebu swarga nggih Gusti. Kenapa? Saya ahli salat. Kowe salat? Nggih. Coba perang anu sadina suwe pira ping gangsal. Pirang menit salat kali dosa wis tanggung sekawan. Berarti 10-20 menit. Sing ngiling pira? Entek rijik niki. Makanya kita dari sini saja sudah tidak punya apa-apa lagi. Ngono kok sik wani ngrasani wong. Wani ngelokno wong nambahi beban. Masya Allah. Makanya lebih baik kita menyesal tidak mengucapkan daripada menyesal mengucapkan. Lebih baik kita menyesal apa enggak ngomong itu lebih baik daripada menyesal kenapa saya berbicara. Karena kalau sudah menyesal karena bicara, Masya Allah. Apalagi kalau di situ fitnah, bohongin. Dia melakukan ini. Setelah dia melakukan ini terus diekspos, di-share. Setelahnya di-share, karo wong ditambah blok-blok. Wah, dosane pun dugi sak dunya niku punan. Niku sampean tobat ora iso nglebur. Coba katanya jaluk sepura nang kono-kono gak bisa udah. Lho kaya ngeten iki lho, iki bahayane lesan, bahayane HP pisan niku. Karena HP niku termasuk penyambung lisan. Iku lek sampean ngomong elek mitnah wong satu saja. Setelah satu kali saja lah satu lisan kai telah korupsi. Padahal sampean gak roh. Terus disebarno kai korupsi. Katanya ini lho. Niku sampean wong sing sampean bujuki sak pirang-pirang niki sapa kita jelok nek katinjal sepuro. Ora iso. Jadi Masya Allah, ini yang ketiga. Perlu dengeriku niku dibicarakan nanti urusan rasani mawon nggih. Wakeh. Lah mulane dan nanti kalau sudah ngrasani wong sing ngrasani niku akan bisa berakibat enggak kuat ibadah. Ngrasani ku akan berakibat tidak kuat ibadah. Wong ngrasani di ati tok niku lho iso gak kuat ibadah. Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi biasa kalau malam itu zikir, tafakkur terus sholat. Dalam 3 hari dia itu sholat ora iso, tafakkur ora iso, sholat ora kuat. 3 hari napa pan pas sholat ini ngantuk, zikir ngantuk, pan diturunno ora kenek. Itu 3 hari. Lalu kenapa saya seperti ini? Kenapa? Baru ngipi terakhir melihat orang membawa baki sawan pada Abu Qasim dengan diantarkan banyak orang. Di ndure baki niki pengemis. Ngipi niku, gak ngipi kan ngipi wong kok dhek ndure baki. Mengatakan, "Ya Abu Qasim kullah ma'adza qad kitabtah." Makan habiskan dagingnya orang ini karena kamu telah menggunjing. Mulane wong gunjing niku karo Gusti Allah dipadakno karo makan daging mentah orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Mulane lek panjenengan roh koncone dirasani ning ngarepe panjenengan kok panjenengan diam. Sama halnya kamu tahu temannya dirobek-robek asu, kamu diam. Karena wong ngrasani iku padha karo makan daging mentah iku dirobek-robek to kan walitan. Ini padha kali sampean roh daginge kancane dirobek-robek karo asu, dipangan asu diam saja. Itu orang yang tahu kan temannya dirasani diam saja gak mencegah.
Sing biasa nyegan kok bakal ledek. Wis bu brai, mosok nang blonjo mosok ket mangar blonjo apa guncing. Masya Allah. Mulane lek blonjo ora usah bareng karo tangga. Dewi yanai karo tangga wis mungkin gak mari-mari sing tukang eteke ya bingung suwen nang kono. Niki nomor sekawan. Karena untuk menyelamatkan dari bahaya dunia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sufyan Tsauri, la tatakallam bilisanika ma taksiru bihi asnanak. Jangan bicara dengan lesanmu dengan hal yang bisa meremukkan gigimu. Karena ngomong karo lesan akhirnya gigi nih remek, dainya bisa binger kabeh. Lu kenapa? Mergo ngomongi kasar, ngomongi nyelengit, akhirnya apa? Yang langsung ya ditamperi karo wong. Masya Allah. Makanya la tabsuton nalisanaka fayubsitu alaika sya'nak. Jangan kamu banyak bicara, akhirnya akan merusak pada sikap dan perilakumu. Mari ngomong elek ngoten mawon wedi karo sing diomongi arep nang masjid ora wani kok Lha niku lho, termasuk wau lisan niku iso menghambat ibadah saya katakan tadi. Terus akhirnya Abu Qasim al-Baghdadi apa aku ngrasani? Ternyata baru inget kemarin itu lho di pasar ana wong njaluk. Niku gur ngomong di batin tok. Lausana rajul yasuna nafsahu lakana ajmala. Aduh wong iku umpama gelem menjaga dirinya dari minta-minta tentu akan indah. Umuni ngono tok niku lho wis gak kuat salat. Mulane panjenengan roh nggone sampah. Ya Allah wong iku yo kaya ora isin. Lho niku lho dosa kok. Lah piye ya wis ora usah muni, wis jarane urusane wong ya urusane wong wis. Lah untuk menanggulangi semacam itu lek ora digawe zikir ora iso. Wis panjenengan zikir ae biar tidak ngomong sing macem-macem. Oh iki wis salah dhewe niku marahi awake tukang maksiat akhire oleh kaya ngene. Lho, ngoten niku lho, walaupun niku bener wong itu tukang maksiat iku dosa. Apa maneh ora, lha niku wis dosane loro, siji gawe kabar bohong, dua ngrasani. Terus ana sing ngomong ngene. Wis daripada ngrasani tak brengno ning ngarepe, luwih dosa. Lah tidak ada orangnya saja berdosa apalagi di hadapan orangnya. Luwih loro dosane. Ngoten lho, senajan wong ini ku bener. Lalu bagaimana? Diam. Mboten kiyat yo ngene iki sing abot iki lho sing abot iki. Mulane lesane digawe tasbih ngoten wae. Lho niki masyaallah jan angel. Mulane para ulama salaf niku ibadah tidak memperbanyak salat, tidak memperbanyak puasa. Bukan, tapi sing paling penting jok sampai salah karo wong. Niku tok lho, jok sampai salah karo wong. Niku siji niku mawon panjenengan pun lumayan. Kenapa? Karena dengan tidak salah dengan orang, ibadah kita senajan saiki utuh. Nah, saiki ibadah sak pirang-pirang tapi ceroboh kaya ngono brodol kabeh. Saniki nggawa banyu juga cipuk saya cilik tapi gak bocor kan ya sih bisa dibawa pulang. Nggawa kerenjang juga banyu. Walaupun wadahi kerenjang kok omah ganti banyune belas mergo brojol. Kaya kula lan panjenengan nek ngomong sakaron kaya padha karo kerenjang. Bahkan lebih dari kerenjang. Niki. Nomor 5 kudu ngertiyo bahayane akhirat. Ingatlah bahaya akhirat dan akibat akhirat. Ini paling bisa dijadikan sebagai faedah. Kenapa? Annakulah yakhlu imma antakula qaulan makhduran haraman au qaulan mubahan min hudurin la yaknik. Karena apa yang kita katakan kalau tidak terjerumus dalam masalah hal yang haram,
maka akan terjerumus hal yang mubah tapi berlebihan. Kalau itu haram, jelas azabillah. Wis kene enggak, lek ora ampuni. Kalau itu barang yang tidak ada gunanya, maka kalau barang itu akan tidak ada gunanya, jelas itu akan dihisab. Dihisab itu sudah siksaan. Walaupun panjenengan gak dilebokno neraka, tapi dihisab itu merupakan siksaan. Bagaimana tidak, Pak? Dihisab itu pada maksar matahari tinggal hanya 1 mil, panasnya gak karuan awake renang pada keringatnya masing-masing, masih menunggu giliran dihisab. Sesuk ditekoki dilu, kowe napa ngomong ini? Anu ngeten malaikat, sesuk maneh. Lah terus gara-gara kowe iso ngomong piye? Tekoki maneh sesuk, tekoki maneh, titik-titik lenekoki. Wah niku siksaan. Wong sekarang itu walaupun tidak dimasukkan penjara, dipanggil polisi, jadi saksi ngono ae wis siksaan kok. Apa maneh sing manggil malaikat di padang mahsyar yang panas. Makanya diriwayatkan dari Rasulullah, Andau qal lailatan usriya bi ra'aitu finnar qauman yaqulunal jif. Saya melihat ketika Isra Mi'raj, dimirajkan oleh Allah, melihat neraka. Ternyata di neraka banyak masyarakat yang telah makan bangkai. Fakultu ya Jibril man haula, siapa itu Jibril? Haula illadzina yaquluna luhuman nas. Itulah orang-orang yang di dunia banyak makan dagingnya manusia. Hadirin yang baik berarti, ini kira 5 menit. Mohon maaf kalau saya teruskan bisa, tapi sampean kok di pasar barang itu saya kasihan nanti. Karena ngrasani niku sing jelas kharabul qalbi minal huda. Wong ngrasani jelas hatinya kosong dari hidayah. Wong nyalahno jelas orang yang miskin ilmu. Tengerani kasirul ilmi qalilul ingkal, qalilul ilmi kasirul ingkar. Wong sing setitik ilmune akeh nyalanine, lek akeh ilmune gak gampang nyalah nini. Al-Fatihah.